Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tokoh dan penemuan tema ketiga, pembelajaran keempat dan subtema kedua, penemuan dan manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran PPKN, setelah berdiskusi siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. Bahasa Indonesia, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Matematika, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemu jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tuliskan pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Dituliskan. Mengapa kamu terlambat? Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajibanmu untuk menjadi pelajar yang disiplin? Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Gambar pertama, kedua, dan ketiga, pernyataan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Perhatikan gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar, sedangkan gambar yang pertama di sini terlihat membuang sampah di sembarangan tempat. Gambar kedua, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Perhatikan gambar yang kedua, belajar di kelas dengan bermalas-malasan. Jadi, kewajiban kita sebagai pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh.
Gambar ketiga, mereka sedang mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi kewajiban kita sebagai pelajar mengerjakan tugas kelompok. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar pertama, belum. Gambar kedua, belum. Gambar ketiga, sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar pertama, menjadi orang yang dapat menjaga kebersihan lingkungan. Gambar kedua, tidak mendapat ilmu pengetahuan. Dan gambar yang ketiga, tugas selesai tepat waktu. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar pertama, banjir, sampah-sampah menjadi sumber penyakit. Gambar kedua, aktivitas belajar jadi terganggu. Dan gambar yang ketiga, terjalin hubungan yang baik antar warga kelas. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar pertama, mengganggu kenyamanan orang lain. Gambar kedua, teman-teman menjadi terganggu. Dan gambar yang ketiga, teman-teman akan senang diajak belajar bersama. Sekarang, tulislah kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Ini kewajiban pelajar yang pertama, piket kelas. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, kelas menjadi kotor dan mengganggu aktivitas belajar. Yang kedua, kewajiban pelajar mengerjakan PR. Dampaknya tidak mengerti pelajaran jika tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban pelajar yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, menjadi orang yang malas. Gambar kewajiban pelajar yang keempat, mengumpul tugas tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, tugas bertambah banyak. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Pada pembelajaran pertama, kamu telah membaca tentang teks si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kembali kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak. Dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Contoh kalimat efektif, tamu-tamu duduk di kursi. Contoh kedua kalimat efektif, para tamu duduk di kursi. Jadi kita harus menghilangkan salah satu kata yang bermakna banyak atau sama. Kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menulis kalimat-kalimat yang bercetak miring pada teks si kotak ajaib. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, ini adalah kalimat tidak efektif, diubah menjadi kalimat efektif, penemu yang pertama kali. Selanjutnya, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kalimat tidak efektif, diubah menjadi kalimat efektif di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Diubah menjadi kalimat efektif, lalu televisi terus berkembang. Jadi ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif diubah menjadi efektif.
Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Lani menggunakan 0,5 meter sudah berubah menjadi desimal. Siti menggunakan 1/4 meter. Ini yang 1/4 meter diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,25 meter. Dayu menggunakan 1,2 meter. Jadi urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil 1,2 meter, 0,5 dan 0,25. Urutan dari yang terkecil ke yang terbesar 0,25, 0,5 dan 1,25. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 9,645, 8,147, 8,247. Langkah-langkah pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Ini yang dimaksud bilangan bulat yang ada sebelum koma. Yang ini ya. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Bandingkan di sini yang pertama-tama bandingkan nilai yang paling besar, angka yang paling besar, atau angka yang paling kecil. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Yang ketiga, jika bilangan pertama setelah koma per 10 nilainya sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma per seratusan. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Jadi, urutan dari yang terkecil ke terbesar adalah ini 8,147, 8,247, dan 9,645. Ini adalah latihan soal matematika. Kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Kalian mengurutkan seperti contoh yang telah Ibu sampaikan tadi. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.